Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Penasehat Semen Padang FC Andre Rosiade secara terang-terangan mengusulkan jika Samara Amani untuk menjadi ketua Komdis PSSI. Nah lo, ada apa ini ya? Sontak ucapan dari Andre Rosiade ini menuai pro dan kontra, sebab netizen aja sekarang udah geram dengan Samara. Kok dia ngusulin naik pangkat ya? Sebenarnya jabatan Samara ini apa ya saat ini? Di BUMN udah nggak aktif karena kan BUMN diambil alih sama Danantara. Di PSSI jabatannya apa ya? Juru bicara. Kan udah ada Arya Sinulinga. Kemarin aja sempat tersiar isu atau kabar kalanya si Samara ini tuh akan ada yang ngusulin buat jadi sekjen PSSI menggantikan Yunus Nusi. Bahkan ada kabar yang lebih mengejutkan, katanya Samara ini akan menggantikan posisi Ratu Tisa. Ya kalau ini beneran terjadi, cuma satu kata buat kami. Mau dibawa kemana federasi kita? Kok isinya orang-orang yang gak paham bola ya? Ini kalau Samara beneran jadi ketua Komdis, weleh-weleh, untung banyak nih Semen Padang. Kan Samara ini CS-nya bininya Arhan. Wadidaw, udah ketebak ya isi dan jalan pikirannya penasehat Semen Padang ini. Katanya si paling berani nih protes sama PSSI, si paling berani buka suara. Ujung-ujungnya ada maksud. Lanjut, kita mungkin tahu ya kalau tadi malam itu Indonesia tuh ada pertandingan ya, pertandingan timnas putri U16 di AFF, bahkan menang dengan skor telak ya atas Timor Leste kalau nggak salah. Tapi setelah kami teliti dari berbagai sumber, ternyata timnas putri ini tuh kabarnya sih sepi peminat. Bahkan bukan cuma itu ya. Laga timnas U17 kemarin di Piala Kemerdekaan pun dikabarkan sepi peminat atau mungkin kurang diminati ya. Ada yang tahu jawabannya? Ya mungkin aja itu dikarenakan ini timnas putri kali ya, apalagi junior. Ini kan juga timnas junior juga tuh yang main di Piala Kemerdekaan. Jadi wajar kali ya penontonnya itu kurang berminat. Lalu bagaimana dengan gelaran FIFA Matchday yang akan digelar di bulan September besok di Surabaya? Meskipun kata pihak federasi sih mengklaim nih tiketnya udah sold out alias terjual ludes, tapi kan itu kata mereka. Ya kita buktiin aja nih di hari hanya tanggal 5 September nanti di Surabaya. Tapi emang sih kalau kami ngerasain ya, antusias warga Indonesia saat ini terhadap timnas tuh kenapa ya agak sedikit mulai menurun ya. Dulu ya kita sama-sama tahu lah ya, saat ada calon pemain baru di timnas, ada gebrakan baru di timnas, ini ramenya minta ampun, betul dong. Di mana-mana dibikinin berita, bahkan 7 hari 7 malam diekspos terus, bahkan masuk ke media-media nasional. Tapi lihat sekarang nih, orang-orang bahas timnas aja, orang-orang bikin berita timnas aja, baik itu di media sosial maupun YouTube ya. Ini orang-orang udah males nontonnya. Cuma memang kalau kami perhatikan ya, hal ini tuh terjadi nggak lepas dari banyaknya atau beberapa permasalahan atau faktor yang dilakukan oleh federasi kita. Kenapa jadi akhirnya antusias netizen Indonesia ini agak berkurang pada timnas Indonesia? Bukan enggak loh ya, tapi agak berkurang. Faktor pertama kenapa netizen ini jadi kurang respect sama federasi dan juga timnas. Karena pertama nih, federasi itu bukannya menjauhi orang yang dibenci netizen, yakni Toel, tapi malah justru merangkul, bahkan terkesan ngedengerin omongan Toel dibandingkan netizen. Itu faktor pertama kalau dalam analisa kami ya. Faktor yang kedua adalah ketika PSSI memecat Sintayong. Inilah yang kalau kami perhatikan ya, puncak amarah dan emosi netizen kita. Karena dianggapnya
memecat Sintayong tanpa atau secara sepihak. Faktor yang ketiga yang membuat netizen ini kurang respon sama timnas dan PSSI sekarang, karena PSSI menunjuk seorang Patrick Kluivert yang dari CV-nya aja atau dari riwayat karirnya aja sebagai pelatih jauh di bawah ST. Bahkan orang-orang mengenal Kluivert ini adalah bandar atau mungkin doyan judi kali ya. Faktor yang keempat yang menurut kami kenapa netizen kita ini tuh sekarang kurang respon ya sama PSSI dan timnas, karena adanya beberapa tindakan atau statement atau ucapan dari para petinggi PSSI itu sendiri, baik ketumnya maupun eskonya, yang seolah-olah bikin netizen kita ini makin muak dengan PSSI. Contohnya mungkin ada kata-kata PSSI nggak peduli sama liga dan cuma fokus ke timnas. Lalu juga banyak banget nih esko PSSI atau ada esko PSSI yang selalu membanding-bandingkan Patrick Kluivert dengan Sintayong. Lalu juga ada esko yang bilang kalau setiap orang yang berkomentar itu adalah buzzer dan lain-lain. Ini yang membuat netizen kita itu selalu geram. Bahkan banyak masyarakat zaman sekarang ya, kalau kalian gak percaya silahkan cari aja di internet. Ini banyak banget netizen kita yang bahkan malah mendoakan atau mungkin memprediksi timnas kita ini nggak bakalan lolos ke Piala Dunia. Karena tujuannya ya udahlah, di Indonesia nggak lolos Piala Dunia, kita gulingkan aja nih PSSI dan juga pelatihnya biar lengser semua. Kami jelasin loh, ini bukan ucapan kami, tapi kami kutip dari berbagai sumber juga di internet. Nah, gimana? Apakah kalian setuju nih dengan berbagai artikel yang disampaikan ini? Faktor yang kelima adalah, ini federasi kita tuh dianggapnya malah mengadu domba antar supporter di klub. Salah satu contoh adalah soal larangan supporter away. Kenapa? Mereka harus mengkambing hitamkan salah satu kelompok supporter, yakni Persib, dengan mengatakan larangan supporter away itu gara-gara kerusuhan ataupun keributan di penyerahan trofi Persib. Kan akhirnya apa? Ini menimbulkan persepsi di masyarakat gara-gara supporter Persib nih, supporter away tetap dilarang. Padahal kan supporter away mah tetap dilarang meskipun itu tanpa ada kerusuhan, karena kan alasan utama bukan masalah kerusuhan supporter, bahkan FIFA pun gak ada suratnya supporter away dilarang, karena itu tujuannya buat ngambil uang dari Komdis. Kenapa harus mengatakan gara-gara supporter Persib? Akhirnya apa? Supporter Persib emosi, menyalahkan supporter lain, menyalahkan supporter Persib, dan supporter lain yang ngedukung Persib pun akhirnya membentuk sebuah kegiatan ataupun sebuah kerjasama buat menghajar PSSI kali ya. Nah, faktor kelima inilah yang banyak netizen nggak suka. PSSI atau federasi kita tuh seolah-olah bukan ngademin, malah ngompor-ngompor. Ini udah banyak nih contoh-contohnya seperti akun timnas, akun liga, bahkan beberapa akun dari broadcast pun memposting hal-hal yang memprovokasi antara dua supporter. Ini kan bukan bukannya malah membuat supporter kita ini tambah akur. Sebenarnya gini loh, supporter away itu kan silaturahmi. Kenapa mereka yang melarang? Artinya mereka melarang adanya perdamaian dong. Ini yang buat netizen kita itu sekarang kurang respect dengan PSSI atau federasi ya. Nah, yang terbaru, PSSI memanggil 2 penggawa Persib untuk jalani FIFA Matchday di bulan September ini. Ini banyak yang bilang, bukan kami yang ngomong, bukan kami suuzon lo ya, tapi ini banyak yang bilang katanya itu ini disengaja. Kenapa ngambil 2 pemain Persib? Bukan lantaran skill ataupun kemampuan mereka, tapi lebih ke lebih ke popularitas dan juga atensi dari netizen nantinya. Kok bisa gitu? Karena ya faktanya kita nggak bisa memungkiri ya, setiap pemain Persib yang main di timnas itu akan jadi pusat perhatian. Bukan pusat perhatian bagus apa enggaknya mainnya, tapi pusat perhatian bagaimana netizen lain akan mencemooh ataupun menghujat pemain Persib. Betul dong, setiap pemain Persib yang masuk ke timnas pasti akan dihujat. Nggak peduli dia main bagus atau enggak, tetap dihujat. Nah, kemungkinan terburuknya adalah kenapa PSSI atau federasi memanggil 2 pemain Persib ke timnas demi atensi atau perhatian dari netizen. Jadi istilah kasarnya, kalau pemain Persib masuk ke timnas, ini penonton-penonton lain akan ngelihat nih, mereka akan nyari ide kali ya buat nyerang pemain Persib dengan kata-kata, pasti akan ada nih kata-kata seperti ini. Ah, pemain encip, beban negara nih, pemain titipan Papa Erik lah, pemain Tarkam lah dan lain. Betul dong, padahal mereka belum tentu main jelek. Ujung-ujungnya apa? Ributlah antar 2 supporter ini, dan mereka malah ketawa loh kalau 2 supporter ini ribut. Karena apa?
atensi atau perhatian ke sebuah pertandingan baik timnas maupun liga ini akan semakin tinggi. Padahal bukan olahraganya, bukan sepak bola yang dilihat, tapi mereka menunggu apa sih yang akan diserang oleh netizen kita ke support ke pemain sebelahnya gitu kan. Maaf lo ya, di sini kami bukan suuzon ataupun mengadu domba atau jadi provokasi. Kami cuma menyampaikan apa yang terjadi, sebuah fakta yang terjadi. Kita ambil contoh yang paling realita adalah ketika Indonesia di round 3. Ketika Indonesia di round 3 mengalami beberapa kekalahan, netizen masyarakat kita itu sebenarnya masih antusias pada timnas ya. Tapi ketika PSSI memecat Sintayong, antusias itu udah mulai berkurang. Penonton itu udah mulai berkurang. Animo penonton di TV pun mulai berkurang. Nah, bagaimana caranya supaya mereka ini membuat animo supporter kita ini semakin atau mungkin kembali tinggi dengan berbagai cara? Salah satunya adalah dengan memanggil Beckham Putra ke timnas di round 3. Betul dong? Itu sebuah fakta dong. Nah, faktanya di round 3 itu Beckham Putra main 2 kali tampil cukup bagus. Tapi apa yang terjadi? Tetap dihujatkan oleh supporter tertentu. Nah, ini pun mereka senang. Kok senang? Iyalah. Kalau berarti ada yang hujat, berarti kan ada yang nonton. Nah, bagaimana ketika 2 pemain Persib dipanggil ke timnas? Apakah nggak akan lebih banyak lagi yang nonton? Pasti lebih banyak yang nonton karena mereka akan punya bahan nih buat ngehujat pemain Persib. Itu yang tengah coba kami pikirkan loh ya. Bener apa enggak nih seperti ini? Jadi buat supporter Persib dengan dipanggilnya Maklok dan Beckham Putra ke timnas, siap-siap aja. Tutup kuping yang rapat, siapkan mental, siapkan emosi, nggak usah amarah. Karena kalian mungkin dalam tanda kutip mungkin loh ya, kami berkali-kali mungkin ini kalian tengah di apa ya? Tengah diadu domba gitu kan. Karena ya kita tahu lah, pemain Persib di timnas itu serba salah loh. Dimainkan meskipun main bagus tetap diejekin, tetap dihujat. Nggak dimainkan pun pasti tetap akan dihujat. Betul dong? Dan itu sebuah fakta loh. Ya kalau kalian masih bilang, lu ngadu domba aja, lu suzon aja, ya kita lihat nanti usai FIFA Match Day apakah 2 pemain Persib ini dimainkan di timnas atau enggak, dan bagaimana responnya. Kalau nggak ada hujatan sama sekali, silahkan kalian boleh save video ini dan hujat kami udah siap dihujat. Tapi ketika ada hujatan terhadap 2 pemain Persib di timnas di FIFA Match Day lagi, otak kalian yang harus terbuka. Selanjutnya ada news flash alias berita kilat alias berita cepat, tapi bukan berita petir ya, tergosong lagi. Ini dari Persib Bandung nih, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak membantah akan mendatangkan pemain dari Australia. Kata Hodak sih, rumor mah loba, jutaan malah rumor mah. Tapi nuti Australia mah cek saha orang rek ngalah pemain Australia. Cenah gitu. Nah, berikut pernyataan dari Boyan Hodak. Can you confirm about Australian player? Who? The rumor? Australian. You know, he rumors, million rumors. Okay. There will be probably 1 or 2 players more, but we will see. Kalau bukan dari Australia, kira-kira siapa ya? Nah, berikut kami akan tampilkan pemain-pemain yang lagi rame nih dirumorkan ke Persib per hari Kamis kemarin ya mungkin ya. Ini singkat aja ya, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di episode selanjutnya aja. Yang pertama adalah Federico Barba. Ini bek tengah asal Italia, 31 tahun, 187 cm dengan harga 8,69 miliar rupiah yang saat ini tanpa klub. Persentasenya saat ini di Transfermarkt itu sudah mencapai 82%. Kalau dilihat dari CV-nya, ini pemain jelas grade A ya. Sebab dia ini adalah mantan pemain AS Roma, Empoli, Stuttgart di Jerman, Gijón di Spanyol, Chievo, dan Como. Nah, musim lalu dia main di FC Sion di Swiss. Yang kedua, Patrick Mortensen. Ini striker asal Denmark, 36 tahun, 188 cm. Harganya 6,08 miliar rupiah. Persentasenya di Transfermarkt sudah mencapai 75%. Nah, musim ini main di klub Arctic GF nih di Denmark sebagai kapten. Baru tampil 5 kali cetak 3 gol. Kita akan lihat nih, bener nggak nih 2 pemain ini akan ke Persib
sebelum jendela transfer ditutup ya. Kalau si Patrick Mortensen sih kami bilang ini grade-nya grade B ya. Nah, kita akan nantikan aja. Intinya sebelum 29 Agustus ini harusnya sih udah diumumin karena kan penutupan pendaftaran tanggal 29 Agustus ini.